Ya ibn Imran, la tara annaka utita minal ilmi illa qalila. Wahai Musa, jangan kau lihat dirimu diberikan ilmu kecuali sedikit. Artinya, jangan kau merasa punya ilmu yang banyak, merasa alim, merasa hebat dengan ilmu, karena ilmu itu sedikit. Ya, padahal itu nabi ulul azm, diturunkan wahyu kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap tidak boleh dia sombong. Dilarang. Jangan kau merasa, jangan pernah lihat dirimu banyak ilmu. Nah, itu penyebab orang kadang-kadang jauh dari kebenaran. Ya, apa sebabnya? Tadi merasa dirinya berilmu banyak, itu masalahnya. Jadilah sombong, ya, sombong, karena dia tidak belajar. Nah, ini bahayanya juga. Orang membaca kitab, dapat kitab dari manapun tanpa tanya kepada orang yang lebih alim, dibaca saja sendiri. Nah, ini bahaya, ya, bahaya. Karena dalam kitab itu ada yang layak dibaca untuk umum, ada yang tidak layak. Apalagi kitabnya banyak, kitab-kitab itu yang maghdub, ya, banyak kitab itu yang maghdub. Maghdub artinya didustakan, bukan karya fulan ditulis karya fulan. Dia udah kepedean baca kitab itu seolah-olah semuanya benar, ternyata bohong. Banyak kitab-kitab seperti itu. Ya, seperti yang ada di tengah-tengah kita yang sering dibaca sebenarnya Ni'matul Kubra. Itu mansub kepada Imam Ibnu Hajar. Ni'matul Kubra. Barang siapa yang menginfakkan uang untuk maulid, begitu kan ada. Sayyidina Abu Bakar mengatakan begitu, Sayyidina Umar mengatakan begitu, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ya. Sahabat-sahabat bilang barang siapa yang menginfakkan uangnya menghadiri maulid, ya jelas bohong itu, jelas palsu itu, ya. Tapi ditulis kitab karya Imam Ibnu Hajar, dan itu sering terjadi, ya. Kitab Imam Fakhrur Razi, ya, itu juga begitu. Al-Imam Suyuti bahkan pernah menyebutkan itu dinisbahkan kepada Imam Fakhrur Razi dan ternyata bukan. Apa itu? Di situ dalamnya kemarin saya catat ada kitab Imam Fakhrur Razi, ya, ilmu kayak perdukunan begitu, ya, perdukunan. Makanya sampai akhirnya Ibnu Taimiyah mengkafirkan Imam Fakhrur Razi karena itu tadi ada kitab yang dikatakan karya beliau padahal bukan. Maghdub kata Imam Suyuti itu bukan. Ya. Seperti juga yang saat ini lagi gaduh, lagi ribut. Anak nggak kepingin. Cuma ini supaya kita mengerti. Ya, supaya kita mengerti. Yang sekarang orang ribut-ribut masalah nasab diambil dari kitab namanya Syajarah Al-Mubarakah, Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena kita di majelis supaya kita tahu juga, ya. Ini ada kitabnya. Orang sekarang kan bingung. Orang duduk belajar berlama-lama, kita juga nggak perlu ada pengakuan. Itu mau ngaku, ya, diakuin Sayyid, nggak diakuin Sayyid, nggak diakuin Habib, jangan ada masalah. Tetap ngaji aja kita, ya. Nggak ada syaratnya juga. Yang ngajar harus Sayyid, yang belajar bukan, atau sebaliknya kan nggak ada syarat, ya. Yang mengerti mengajar, itu aja, ya. Jadi jangan, hati-hati. Nah, ini seperti kitab Syajarah Al-Mubarakah, ya, yang dibuat patokan oleh orang tadi mengatakan bahwa nasabnya habaib terputus dengan tidak disebutkan di situ. Itu kalau kita cari kitab itu tadi, ya, tapi nggak beli. Sekarang kan ada PDF-nya gampang. Ya, PDF-nya aja. Sayang kalau kitab-kitab nggak manfaat kita beli, sayang, ya. Udah PDF kan murah itu.
Ya. Jadi kita baca, ya baca-baca dalamnya, ya pasti 1000% itu bohong, bukan dari Imam Fakhrul Razi. Ya, nggak mungkin, mustahil itu ya. Seperti pengucapan alaihi salam kepada setiap imam-imam 12 imam Syiah, kemudian Imam Fakhrul Razi mengatakan alaihi salam. Kalau pada dzurriyyah Rasulullah yang lain, kemudian yang bukan dianggap imam Syiah, tidak ada ucapan alaihi salam atau bahkan radhiyallahu an, nggak ada. Ini sudah ketahuan, sudah jelas itu tadi. Ya, artinya memang sumbernya di situ. Itu kitab maghdub, pakai dog saja. Ini kan ahlu sunnah sunni yang bisa baca. Nanti saya kirimkan kitabnya, baca aja sendiri, udah baca. Masa nggak ngerti, nggak paham kalau itu kitabnya orang Syiah. Tapi dinamakan bahwa itu kitabnya Imam Fakhrul Razi. Ya, Imam Fakhrul Razi. Bahkan di situ disebutkan juga ada dari dzurriyyahnya, dari dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namanya Ja'far. Ya, Ja'far itu disebutkan bahwa Ja'far yang ada disebutkan di situ disebut Ja'far al-Kadzdzab. Jadi ada dzurriyyah Nabi namanya Ja'far al-Kadzdzab. Percaya kita? Percaya? Kadzdzab artinya apa? Jujur. Ja'far al-Kadzdzab. Disebutkan Imam Fakhrul Razi, imamnya Ahlus Sunnah, mengatakan kepada dzurriyyah Nabi yang asli. Itu asli. Ya, tapi al-Kadzdzab katanya. Percaya ini. Kenapa dijulukan al-Kadzdzab? Di dalam takliknya kitab itu sendiri, ya, arti taklik itu yang menjelaskan itu orang Syiah, dia mengatakan bahwa Ja'far al-Kadzdzab ini bukan karena nasabnya yang palsu, mengaku-ngaku Ahlul Bait, bukan, tapi karena dia mempunyai akidah atau yang tidak sama, yaitu ketidakpercayaan dia bahwa Imam Mahdi itu sudah dilahirkan. Begitu. Ya, mudah-mudahan difaham lah begitu ya. Artinya soalnya sekarang ini tidak untuk membahas, enggak boleh ya. Habaib kita itu sebenarnya enggak boleh berdebat, enggak. Habaib enggak suka berdebat. Ya, diajarkan. Tapi buat orang yang berilmu, sampaikan saja, percaya udah, enggak percaya udah. Terusin, ya. Terusin. Berbuat baik lagi, yang ada pesantren-pesantren yang ngajar-ngajar, ya, maulid-maulid, akhlaknya diatur begitu. Tapi untuk berdebat itu senang yang ngomporin, kan ada kompornya itu, ya. Jadi supaya antum tahu, begitu tadi ditanyakan, ya, kenapa ini ada yang mau tes DNA enggak nih? Allah, kepedean ya, tes DNA bagaimana? Kan sudah ada para ulama, ternyata itu sudah dikeluarkan 20 tahun yang lalu. Memang kita telat semuanya, salah telat. Ya, ulama seluruh dunia sudah melarang untuk pembuktian nasab itu, apalagi yang sudah sampai jauh-jauh, karena itu kan bisa dibikin, ya, bisa dibikin. Kalau yang cocok ini kira-kira, ya dimasukkan bahwa ini benar nasabnya fulan, yang ini cocok, apalagi kan bayar juga itu, ya. Oh ini bayar, yang bayar cocok, ya sudah kamu dimasukkan keturunan daripada fulan, ini begitu, ya. Yang bayar setengah katanya itu agak-agak gitu ya. Itu mulai agak-agak masuk kepada sana. Ya, ini kan bahaya. Afala taqilun. Ya, tapi sekali lagi bukan untuk berdebat, ya, bukan untuk meyakinkan bahkan kepada murid-murid, enggak ingin meyakinkan bahwa supaya tidak suudzon saja. Tidak suudzon kepada orang-orang yang nasabnya sudah jelas diakui oleh para a'immah. Begitu. Tinggal inti kumpulin saja siapa yang mengakui a'immah, ya, keberadaan daripada dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengakui, kumpulkan, nanti Ustaz Abdul Latif bisa bantuin itu ya, biar ditulis itu siapa aja imam yang meyakini dari zaman dahulu sampai sekarang, terus kumpulkan lagi yang tidak meyakini siapa. Nanti bisa dilihat, terus inti bilang Anda mau ikut yang mana, begitu. Itu orang awam gampang begitu aja.
Ya, yang mengakui siapa? Fulan, 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 fulan. Yang tidak mengakui siapa? Oh, lah, gitu. Yang mau, ya, istikharah, minta kepada Allah, begitu. Ya. Karena sebenarnya repot kalau habaib yang jelasin itu ya, seolah-olah kepengen diakuin, nggak diakuin nggak apa-apa, ya. Nggak, sama sekali nggak menolak. Kalau bukan karena ini kewajiban dalam agama supaya tidak suudzon, nggak perlu kita bahas, ya. Tapi sekarang terus berkembang terus, ya. Adu domba ini, adu domba harus dijauhi. Tapi sekali lagi repot karena ada domba yang komersil, ya. Ya, adu domba itu ada dua, ya. Kalau yang nggak komersil capek sudah, ya udah mulai capek ya. Tapi yang komersil senang dia, memang dia dapat duit di situ, ya. Sekali lagi kita tidak perlu pengakuan. Setelah pengakuan para imah, ya, insya Allah Ustaz Abdul Latif boleh kumpulkan siapa yang mengakui, siapa yang tidak mengakui, nanti biar antum baca sendiri. Ya, siapa itu orang-orangnya? Ya. Jadi sekali lagi kitab yang makdub itu ada, ya, kitab yang didustakan, yang bukan pengarangnya seperti saya sebutkan tadi 3 jenis kitab tadi yang dinisbahkan kepada para ulama. Kitab Hadaikul Anwar, Hadikatul Aniqah, ya, atau Hadaikul Anwar. Nah, itu pengarangnya 2, Bahrok, ada juga Imam Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Begitu. Bisa, zaman dulu kan masih tulisan tangan, mungkin ditaruh di rumah, begitu, dia mencatat juga tulisan-tulisan orang tuanya, anaknya kan hafal tuh. Meninggal, dia nggak tulis bahwa dia mengopi dari kitab ini. Nah, setelah meninggal ditulis, ya, ini barang karya orang tuanya. Itu bisa terjadi, ya, itu bisa jadi, ya. Jangan tiap beli kitab ada tulisan ini kemudian kita percaya, nanti dulu tanya kepada ulama. Makanya harus ilmu itu, ilmu manusia itu sedikit, terbatas. Jangan merasa, itu dipesannya di sini, jangan merasa itu paling alim, ya. Kalau merasa paling alim, malu nanti bertanya, udah merasa dia orang yang paling mengerti, begitu, ya. Kemudian Yabna Imran, la taftahanna baban la tadri ma ghalquhu. Wahai anak Imran, Nabi Musa alaihissalam, ya, la taftahanna baban, jangan kamu membuka pintu dan kamu tidak bisa menutupnya, ya, nggak bisa menutupnya. Kita hanya bisa membuka tapi tidak bisa menutupnya, ya. Wala tughliqanna baban la tadri ma fathuhu, dan jangan kamu juga menutup pintu yang kamu tidak bisa membukanya. Ini bahasa perlu renungan, ya, renungan, ya. Artinya apapun yang kita buka harus bisa kita tutup. Kalau kita buka satu masalah seperti kejadian fitnah yang seperti ini, jangan, gimana menutupnya nanti? Kalau enggak, diam, jangan ngomong. Kalau kita belum mengerti, jangan ngomong. Kalau dibuka, panjang, ya. Jadi panjang. Tapi berapa kali salaf kita, habaib kita, ya, tidak suka tadi, ya, tidak suka berdebat secara langsung, karena itu nanti akan yang kalah semakin berontak, tidak mau mengakui, itu. Yang menang akan disombong, ya udah biarin nanti, biar orang tahu sendiri mana yang baik, mana yang buruk, ya. Dilihat nanti orang-orang yang menilainya, ya. Kemarin ketemu Habib Abu Bakar yang khutbah Jumat di sini, khatib Jumat kemarin, Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, ya. Kita tanyakan, halas. Beliau mengatakan kita tidak suka langsung, ya, muwajahah, langsung berhadap-hadapan untuk berdebat, itu enggak ada gunanya, begitu, ya.